Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riyadi Ramdan Basri, NIM 2103015011102 dari kelas PJKRE angkatan 21. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya ke bab yang kedua, dasar-dasar perkembangan motorik. A. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik hal adalah suatu hal proses kemasan motorik atau gerakan yang berlangsung melibatkan otot bergerak dan proses persyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan anggota tubuh. Selama proses perkembangan motorik, selama 4 atau 5 tahun pasca kelahiran, anak akan tetap dapat mengendalikan gerak yang kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian badan luas yang digunakan dalam berjalan, berlari, berlompat, berenang, dan sebagainya. Konsep dasar gerak. Satu, kemampuan gerak dasar. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan penguasaan gerak terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik pada masa awal dan pembentukan pola gerak dasar. Yang kedua, macam-macam gerak. Perhatikan anak-anak menyepak bola. Kedua belah tangannya mengayuh ke depan berlebih-lebihan. Banyak gerakan anak-anak yang kurang jelas tujuannya. Setelah anak terus berlatih motoriknya, dia kemudian di hari kemudian anak akan lebih terampil menguasai otot-ototnya. Semakin bertambah pengalamannya, semakin berkurang anak melakukan gerakan yang tidak jelas tujuannya. Tiga, beberapa macam motorik. Gerakan-gerakan ini asal dan rupanya ada gerakan yang merupakan akibat dari kemauan, ada gerakan yang terjadi di luar kemauan, dan biasanya kurang disadari karena gerakan berjalan otomatis. Banyak gerakan yang dilakukan anak-anak. Empat, peranan motorik bagi berkembangnya kepribadian. Anak yang berusia 2 atau 3 tahun ini tidak puas lagi dengan melihat atau meraba-raba benda saja. Anak itu makin bertambah kemampuannya. Setiap hari mulai bangun sampai tidur kelihatannya ia selalu sibuk mengerjakan sesuatu atau melakukan percobaan sehingga otot orang mengatakan masa ini sebagai masa pencoba. Anak tidak jenuh melakukan percobaan, anak ingin tahu tentang bonekanya yang tertutup matanya jika boneka itu diletakkan. Karena boneka itu diselidiki dengan cara mengangkat dan meletakkan berulang-ulang. Anak itu tahu tentang bola karet yang lunak rasanya. Karena itu bola dilemparkan berulang-ulang. Macam-macam gerakan. Dalam bulan-bulan pertama, bayi hanya mengenal gerakan. Bayi sering bergerak walaupun secara tidak sadar, tak disengaja dan tak jelas tujuannya. Anak menggerak-gerakkan tubuh tanpa sebab perangsang yang datang dari luar. Seluruh tubuhnya ikut bergerak. Dan banyak diantaranya gerakan itu yang tidak perlu dilakukan. Gerakan insentif. Gerakan ini adalah kemampuan bertindak tepat, tidak menggunakan pikiran, diperoleh dari alam sejak dilahirkan. Gerak insting disebabkan oleh dorongan dari dalam diri untuk memuaskan dorongan itu. Gerakan insting yang pertama dimiliki ialah kepandaian mengisap. Bayi perlu menyusu dan bayi tahu caranya. Tidak akan menyusut
itu suatu gerakan yang sulit juga. Ada dorongan untuk memuaskan laparnya. Instingnya menunjukkan bagaimana caranya. Gerak refleks. Refleks disebabkan oleh dorongan yang datang dari luar berbentuk perangsang. Perangsang itu menimbulkan reaksi seperti mata berkedip kalau silau, batuk kalau salah telan, muntah kalau merasa pahit, dan sebagainya. Pada orang dewasa, umpamanya menyetakkan jari tangan. Gerakan spontan. Gerakan spontan, dorongan atau perangsangan dari dalam diri sendiri. Mulanya dirasakan sebagai tidak bertujuan, seperti menggoyang-goyangkan kaki yang bergantung, meremas-remas jari-jari tangan, ingin menangis. Tahapan-tahapan perkembangan motorik. A. Tahapan pra keterampilan. Tingkah laku gerak melalui kira-kira pada periode 6 bulan dalam kandungan dan tersebut berlangsung sepanjang kehidupan seseorang. Tingkat refleksi. Aktivitas refleksif ini dianggap unit yang paling sederhana dari otot saraf. Neurotagossolar Sage 1997. Gerak refleks adalah akibat dari rangsangan reseptor sensoris yang mengirimkan suatu tanda panjang jalur syaraf refleks dan balik ke serabut-serabut otot. Biasanya gerak-gerakan ini dikendalikan pada tingkat jaringan syaraf tulang belakang dan tidak tunduk pada pengendalian yang disengaja. Tingkat integritas sensoris. Gerakan terkendali ini cenderung kasar dan tidak teratur. Parodi gerakan-gerakan ini berdasarkan kematangan dan terjadi dalam urutan yang dapat diramalkan yang berdasarkan asas perkembangan. Bayi memperoleh pengaturan terkendali yang makin bertambah atas otot rangkai yang lebih besar dan kemudian memperoleh kekuatan untuk membuat penyesuaian sikap tubuh yang sederhana. Perkembangan pola gerak dasar pada masa anak-anak usia 2-8 tahun ditunjukkan oleh pencapaian dan pengembangan yang tepat dari kemampuan gerak yang sangat kompleks. Gerakan-gerakan terpisah yang dapat selama tahap perpaduan secara perlahan dipadukan dalam pola-pola gerak yang bertujuan. Itulah presentasi dari saya untuk bab 2. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.